Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa yang saya cintai dan hadirin yang saya hormati, pada pertemuan kedua seri Kewirausahaan 2 ini, kalian akan tambah satu kompetensi lagi, yaitu menyiapkan fondasi etik dan hukum dalam pengembangan bisnis. Agar tidak ketinggalan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Baik, sebelum kita masuk kepada teori fondasi etik dan hukum bisnis, mari kita pahami apa sebenarnya fondasi etik dan hukum dalam bisnis atau wirausaha ini. Yang pertama adalah what. Apa ini etika dan hukum bisnis ini? Jadi etika bisnis ini adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam bisnis. Sedangkan hukum bisnis adalah seperangkat peraturan dan regulasi yang mengatur tindakan bisnis. Ini mencakup hukum kontrak, kemudian hukum perusahaan, hukum pajak, hukum lingkungan, dan masih banyak lagi. Kemudian kenapa ini penting? Karena fondasi etik dan hukum bisnis ini membantu menjaga reputasi bisnis dan membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan juga masyarakat. Yang kedua, melindungi bisnis dari tuntutan hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, mendukung keberlanjutan jangka panjang dengan mematuhi regulasi, lingkungan, dan sosial. Kemudian, kapan fondasi etik dan hukum bisnis ini digunakan atau diterapkan? Jadi, ini diterapkan sejak awal pembentukan bisnis dan selama seluruh siklus bisnis, termasuk saat perubahan strategi atau ekspansi bisnis. Kemudian, di mana diterapkan? Di semua aspek bisnis, termasuk dalam pengambilan keputusan, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, produksi, dan lainnya. Kemudian, siapa yang menerapkan atau mengembangkan fondasi etik dan hukum ini? Ini adalah untuk semua tim bisnis. Dari pemilik hingga karyawan harus mematuhi etika dan hukum bisnis. Juga karyawan harus diberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum dalam pekerjaan mereka. Kemudian bagaimana mengembangkannya? Buatlah kode etik bisnis yang jelas dan komprehensif yang menggambarkan nilai-nilai bisnis dan harapan etika. Ini bisa diidentifikasi kata-kata kunci daripada kode etik ini. Kemudian berinvestasi dalam pelatihan etika dan hukum bagi karyawan. Dan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan dengan hukum dan etika bisnis sebelum terjadi pelanggaran atau kecelakaan yang lain. Baik, berikutnya kita akan pelajari bagaimana teori etik dan hukum bisnis ini yang telah dirumuskan, ditemukan oleh para filosof di zaman dahulu untuk membangun bisnis ini yang masih berlaku dan masih menjadi acuan di dalam pengembangan etika dan hukum bisnis ini. Yang pertama, teori utilitarianisme. Ini oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori utilitarisme ini adalah pada tahun 1781 mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Yang kedua ada teori deontologi oleh Immanuel Kant. Tokoh teori deontologi ini adalah Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Dalam teori ini menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik dan karena itu kita wajib melakukan itu. Sementara perubahan itu buruk, maka dilarang bagi kita untuk melakukannya. Kemudian etika Kantian. Nah, ini Immanuel Kantian ini, filosof Jerman ini berpandangan bahwa akal merupakan sumber moralitas. Saya ulangi lagi, akal merupakan sumber moralitas dan estetika muncul dari kemampuan penilaian
yang tidak memihak. Kemudian ada etika virtu, itu oleh Aristoteles. Teori etika karakter kebajikan atau virtu ethics dikembangkan oleh Aristoteles memandang bahwa etika kebaikan itu berfokus pada karakter-karakter baik seorang individu manusia. Menurut Aristoteles, nilai-nilai etika itu tumbuh dari keunggulan yang diperoleh melalui praktek dan kebiasaan yang baik sehari-hari. Kemudian ada teori keadilan. Ini oleh John Rawls. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial atau social institution. Akan tetapi menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Kemudian ada hukum dan etika bisnis. Secara keseluruhan, hukum sering menjadi panduan dalam konteks bisnis, tetapi hukum tidak selalu mencakup semua etika. Oleh karena itu, bisnis harus lebih dari sekedar mematuhi hukum. Mereka juga harus berusaha untuk bertindak dengan integritas dan moralitas yang lebih tinggi dari apa yang diwajibkan oleh hukum. Itu adalah teori-teori etik dan hukum yang digunakan para filosof yang terkenal untuk membangun etika bisnis yang dikembangkan dan masih berlaku sampai sekarang. Yang kemudian oleh Frank Kuister, ini disimpulkan bahwa fondasi etika bisnis ini ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah respect for others. Kemudian honesty atau kejujuran, accountability, dan integrity. Inilah adalah basic etika daripada bisnis. Selanjutnya, paling tidak ada 3 langkah-langkah menyiapkan fondasi etik dan hukum ini. Yang pertama adalah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kemudian memilih bentuk organisasi. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kita akan bahas satu persatu bagaimana langkah-langkah ini dikembangkan. Langkah pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Yang pertama adalah bagaimana membangun budaya etik yang kuat pada perusahaan. Kemudian setelah kita ketemu budaya etik yang kita bangun, kemudian memilih notaris untuk perusahaan, kemudian membuat draft perjanjian para founder, dan menghindari perselisihan hukum. Ini adalah isu-isu yang penting harus kita pelajari betul untuk bagaimana kita membangun etika dan legal bisnis ini. Baik, jadi pada langkah pertama ini untuk identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi oleh perusahaan baru, ada 4 tadi saya sebutkan, mulai budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Nah, di sini konteks variabelnya adalah membangun budaya etik ini dapat mencakupi lead by example. Yang kedua, mengembangkan code of conduct atau kode etik. Yang ketiga, menerapkan program pelatihan etik. Kemudian bagaimana budaya etik yang kuat dapat mencukupi atau mencakupi akses modal yang lebih baik. Reputasi merek yang baik ini harus dibangun dalam budaya etik. Kemudian meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, penurunan keterentanan, dan menghindari potensi sanksi. Nah, pada yang kriteria yang kedua adalah notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnisnya. Nah, notaris untuk perusahaan ini mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Dan yang kedua, tentu saja objektif. Ini notaris yang harus kita pilih. Sedangkan kriteria ketiga dalam identifikasi isu etik dan legal ini adalah perjanjian para founder ini harus disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Nah, perjanjian para founder ini dapat mencakup sifat bisnis prospektif, kemudian identitas dan usulan titel para pendiri. Kemudian bentuk hukum kepemilikan bisnis,
penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, kemudian pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, dan deskripsi modal operasi awal untuk klausa buyback. Sedangkan kriteria keempat, kriteria kinerja 4 ini, perselisihan hukum dihindari, ya, harus usahakan dihindari. Nah, perselisihan hukum ini dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar, kemudian kesepakatan hukum melalui perjanjian non-disclosure, mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Dan perjanjian mencegah seorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Langkah kedua adalah memilih bentuk organisasi. Ada 2 kriteria atau tahap yang harus dilalui. Yang pertama, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Kemudian isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Nah, pada langkah kedua ini, kita identifikasi ada 2 kriteria kinerja, yaitu bentuk organisasi identifikasi, dan ini konteksnya atau batasan variabelnya. Bentuk organisasi ini dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Bisa partnership, bisa corporation, atau limited liability company, atau perseroan terbatas, dan juga koperasi. Ini bentuk organisasi. Kemudian isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan. Jadi isu-isu bentuk organisasi dapat mencakup biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, kemudian sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis, kemudian jumlah dan jenis investor yang terlibat, kemudian pertimbangan pajak dan transferabilitas bisnis di masa depan. Ini adalah bagaimana konteks variabel dari bentuk-bentuk organisasi dan isu yang harus dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis ini. Nah, sehingga pada langkah ketiga ini, setelah ketemu bentuk bisnisnya, kita bagaimana langkah ketiga adalah mendapatkan lisensi atau izin usaha. Nah, di sini apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah persyaratan usaha itu sendiri, izin usaha, kemudian izin pajak penjualan, dan yang ketiga adalah izin dan izin kerja profesional dan pekerjaannya. Nah, pada persyaratan izin usaha ini ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas. Nah, kita harus tahu itu, mulai dari fotokopi KTP, kemudian daftar direktur, penanggung jawab, perusahaan atau pemegang saham, fotokopi kartu keluarga, jika penanggung jawab adalah perempuan. Kemudian fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili usaha, kemudian fotokopi akte pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan dan hukum, surat izin gangguan dan surat izin prinsip, kemudian neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan 4x6, material 10.000, surat izin teknis dan instansi terkait jika diminta. Juga ada syarat pengajuan SIUP online untuk koperasi, mulai dari fotokopi KTP, Dewan Pengurus dan Pengawas, fotokopi NPWP, dan fotokopi akta pendirian koperasi, daftar surat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, fotokopi situ dan pemerintah daerah atau Pemda, neraca koperasi, materai 6.000, pas foto direktur utama penanggung jawab pemilik perusahaan, kemudian izin lain yang terkait dengan AMDAL dari Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah misalnya. Kemudian juga syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perorangan, mulai dari fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai, foto direktur utama, penanggung jawab pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan.
Kemudian juga terkait dengan izin pajak penjualan. Nah, sebelum pajak pertambahan nilai ini atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Kemudian prinsip pemungutan pajak, prinsip kebersamaan, keadilan, dan kemampuan atau equity, dan ability. Kemudian prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, dan prinsip efisiensi atau economic collection. Dan yang ketiga, ini izin kerja profesional dan pekerjaan. Saya tidak ingin bacakan semuanya, banyak sekali, tergantung jenis bisnisnya tadi. Sebagai contoh saja, misalnya tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran, praktek perawat, praktek anestesi, praktek bidan, dan lain-lain. Baik, saudara kalian, kita sudah pelajari dan pahami bagaimana meletakkan atau membangun atau menyiapkan fondasi etik dan hukum dalam bisnis. Tentu saja setelah kita paham, mari kita coba bagaimana mempraktekkan meletakkan fondasi etik dan hukum ini. Silahkan dibuka buku kerja atau workbook KWU2 ini, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Mari kita mulai bisnis ini, kita letakkan fondasi etik dan hukum bisnisnya dulu. Setelah semester lalu kita sudah menyiapkan bisnis plan daripada bisnis kita. Silakan dibuka dan mari kita bahas bersama-sama dan buku kerja ini terus kita gunakan untuk latihan dan digunakan sebagai buku kerja setelah saudara kalian menjadi seorang business facilitator atau business developer untuk menjadi kompetensi atau continual professional development saudara kalian. Baik, di sini sudah kita siapkan bagaimana formulir ini, yaitu persiapan fondasi etik hukum berbisnis. Ada 3 langkah tadi. Jadi saudara sekalian tinggal menggunakan form ini, dan di sebelah di langkah yang pertama ini untuk produk dan jasa silahkan diisi jenis produk dan jasa yang akan dibuka bisnisnya sesuai dengan rencana bisnis yang telah dibuat. Kemudian unit usahanya adalah kalian bisa sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam rencana bisnis. Di sini ada langkah-langkah. Jadi kolom pertama adalah langkah-langkah yang kita bahas tadi. Kemudian kriteria kinerja. Ada masing-masing ada mulai dari budaya etik yang kuat ini dibangun pada perusahaan. Nah, tadi ini adalah hasil rekaman yang mana yang dipilih di perusahaan yang akan Anda bangun atau bisnis yang Anda bangun. Ini adalah pilihan-pilihan yang sesuai dengan produk dan juga sumber daya yang kalian miliki. Jadi kalian bisa pilih masing-masing, boleh 1, boleh 2 untuk menjadi pilihan. Sehingga pilihan-pilihan kita bangun bagian mana, dan nanti khusus untuk yang bagaimana mengembangkan kode etik, maka itu yang harus kita kembangkan kode etiknya. Silahkan, kemudian kita juga lihat di sini langkah kedua dan ketiganya, dan pilihan-pilihan di dalam izin dan juga izin kerja dari pekerjanya, bagian mana yang sesuai dengan bisnis Anda. Baik, itu tadi hal-hal yang sudah kita bahas dan kita sudah praktekkan. Ada 3 langkah di dalam membangun atau mempersiapkan fondasi etik dan hukum bisnis ini. Yang pertama sekali lagi adalah identifikasi isu etik dan legal, mulai dari budaya etik, kemudian notarisnya, perjanjian para founder, dan juga bagaimana menghindari perselisihan hukum. Kemudian langkah kedua adalah memilih bentuk organisasi, mulai dari bentuk organisasi dan juga isu-isu dalam memilih bentuk organisasi. Kemudian bagaimana yang ketiga adalah mendapatkan lisensi dan izin usaha, mulai persyaratan, kemudian izin pajak, izin bekerja untuk profesional dan juga pekerjaan. Maka kita bisa terbangun fondasi etik yang kita inginkan. Lakukan ini sekali lagi dan usahakan kalau bisa lakukan paling enggak 2 jenis bisnis yang lagi yang bisa saudara kalian untuk memastikan bahwa ya Anda memang kompeten untuk membangun fondasi etika dan hukum berbisnis ini. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan salam kompeten.